Kunci hubungan baik itu bukan komunikasi. Soalnya ada yang protes gini. Saya pernah bilang gitu, tapi dijawab, tuh yang bisu dan tuli gimana komunikasinya? Buktinya ada yang bisa bertahan sampai tua. Berarti kuncinya bukan komunikasi dong. Ya. Saya setuju kok. Hubungan baik itu kunci awalnya emang bukan komunikasi, tapi orientasi. Karena emang gak ada gunanya menjalin komunikasi sama mereka yang udah beda orientasi. Jadi gini, kapan lalu tuh saya memediasi pasangan yang sebenarnya masalahnya nggak berat-berat amat. KDRT enggak, selingkuh enggak, dua-duanya kerja mapan pula. Bahkan mereka itu udah berpengalaman dengan keluarga sebelumnya. Kurang apa coba? Kalau dicari-cari mungkin kurang respect kali ya. Tapi itu semua sebenarnya masih ada kemungkinan untuk diperbaiki asalkan orientasinya masih sama. Karena percuma aja kamu pengen memperbaiki komunikasi kalau orientasinya udah beda. Kamunya pengen bertahan, dianya pengen lepas. Seperti yang waktu itu saya bahas di video 3 kesalahan dalam menjalin obrolan. Baru ngobrol kalau lagi ada masalah. Nah, untuk memahami orientasi hubungan, kalian coba lihat diagram ini. High relational value atau nilai hubungan tinggi yang masih layak dipertahankan adalah ketika masing-masing individu setidaknya merasakan 3 hal ini. Pride, joy, and love. Yang ketiga emosi ini membentuk perasaan dominan dan merasa ingin saling berkontribusi atau bertukar peran dengan dominasi tersebut. Maksudnya gimana tuh? Misal, salah satu pintar dalam mengelola emosi, membuat pertimbangan-pertimbangan dan mengambil keputusan, tapi nggak jago cari duit. Sementara yang satu lagi pintar cari duit, tapi suka sembrono karena emosionalnya nggak stabil. Maka satu orang fokus cari penghasilan, satu lagi membantu membuat alternatif untuk mengalirkan kemana hasil kerja ini diinvestasikan. Nah ini yang kemarin saya bilang, urusan relationship jangan cuma dilihat pasangan ini bisa kerja atau enggak. Karena nanti orientasimu akan saling merendahkan dan saling mengalahkan, bukan saling mengangkat satu sama lain. Itu udah pasti. Sekarang kalian lihat diagram area bawah. Ketergantungan itu bagus, tapi kalau keterlaluan akan membentuk perasaan gak mandiri. Kepatuhan itu bagus, tapi kalau over akan membentuk perasaan gak berdaya dan rendah diri. Nah, kalau salah satu dari pasangan, entah itu cowok atau cewek, ngalamin komplikasi, ngerasa bersalah misalnya, karena gagal jadi suami, gagal jadi istri, ngerasa sedih, marah, benci, ya udah, lunas. Kalian mau ngobrol atau berusaha memperbaiki komunikasi juga gak ada gunanya, karena orientasinya udah beda. Jadi rumus simpelnya itu orientasi, komunikasi, negosiasi, lalu kompromi. Selengkapnya saya udah bahas di kelas psikotes kapan lalu. Kalau kalian gak ikut, ya udah, bye-bye. Dan jangan buru-buru nanya ke saya, Mas Ciko, gimana ya cara memulai ngajak ngobrol doi? Saya lagi pengen memperbaiki hubungan nih. Tanyain dulu tuh sekarang, orientasi dia berhubungan sama kamu itu apa? Jangan-jangan kamu cuma dianggap piala dan pajangan? Bentar. Atau misalnya kalau ada yang jawab, ya orientasiku berhubungan sama kamu itu untuk Tuhan dan menuju surganya. Coba tanya balik. Surga seperti apa yang dimaksud? Kalau berhubungan sama kamu sekarang aja rasanya kayak neraka. Sajauh ning panginditan satebihing lelengkahan heup di mana diri miara mulang tetep kasalira.